Bang. Nah, makanya begini, makanya saya ini mengadakan sayembara nih, sayembara. Bagi siapa di sini advokat yang nonton, lawyer yang nonton, kalau memang bisa membuktikan nih. Karena kalau kita bicara hukumnya ya, materi hukumnya, ini udah jelas dia secara hukum itu gadungan. Betul. Gitu. Betul. Karena apa? Karena pernah melakukan pidana yang ancamannya lebih dari 4 tahun. Betul. Dan sudah diponis dan sudah ingkrah, bahkan sudah dijalani dan bahkan sudah bebas dia. Betul. Begitu loh. Nah, secara undang-undang maka diberhentikan bunyi pasalnya itu. Advokat yang melakukan tindakan pidana yang diancam minimal 4 tahun diberhentikan. Berarti gadungan dia kalau masih beracara kan gitu. Betul. Makanya saya bilang patut dipertanyakan organisasi mana yang menerima dia. Kan begitu. Kalau ada organisasi advokat yang menerima dia dan terbukti itu ada putusannya, itu patut dipertanyakan dan izin daripada organisasi advokat itu dicabut demi hukum. Ya Niko, mau nanya Niko. Kan selama ini kalau kita lihat Kodondi ini kan diskusi sampai tengah malam, bahkan sampai subuh nih. Kok bisa ya dengan kondisi ya yang usia terus bertambah tapi malah tambah fit terus, tambah semangat. Tua, maksudnya. Ya kan usia pasti nambah kok, nggak mungkin berkurang kan. Iya. Nah, apa tuh rahasianya nih kok? Rahasianya nih, Apa tuh kok? madu Maudi. Wah, ini madu asli murni oleh Mualaf HMC. Ini jerigen kecil ini isinya 500 gram ya, setengah kilo berarti ya. Madu ini juga sebenarnya buat orang-orang yang berpikir, kok bisa begitu? Di Quran udah sebutin, Quran surat An-Nahl ayat 68-69, coba. Jadi Allah SWT memberikan ilham pada lebah untuk membuat sarang di pohon dan sebagainya, makan dari buah-buahan dan dari perutnya keluar minuman yang mengandung obat buat menyembuhkan manusia. Tuh, Masya Allah. Jadi, luar biasa. Jadi kalau kita minum madu sama aja kita berpikir gitu bahwa ini adalah sebuah minuman yang sangat-sangat bermanfaat buat manusia. Jangan lupa beli ya, jangan lupa komisi ya. Jadi rasanya minum madu kok supaya fit terus ya. Iya dong, iya. Bahkan madu, ini pengalaman pribadi ya. Dulu ketika mama saya sakit diabetes, kan ada luka di kakinya. Saya malah diajarin sama dokter yang merawat lukanya untuk mengolesi dengan madu. Setelah dirawat, kita olesi dengan madu. Itu ternyata juga menyembuhkan, Masya Allah ya. Jadi memang luar biasa ya, bahwa madu ini banyak manfaat buat manusia. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Berita Apologetika. Channel akan memberitakan segala macam dinamika dunia perapologetikan. Kita tahu Edis sedang kejang-kejang lantaran Ferdinand Hutahian tidak mau lagi menjadi kuasa hukumnya. Tetapi sekali lagi teman-teman ya, sudah tidak mau jadi kuasa hukumnya, tetapi tidak mengembalikan uang yang sudah ditransfer oleh Edis Tipu ini. Ferdinand Hutahian sudah mengirimkan surat permohonan diri untuk berhenti menjadi pengacara. Tetapi uang Edis belum di-refund, belum dikembalikan. Dan ini membuat Edis sangat kejang, teman-teman. Edis dari kemarin sudah teriak-teriak. Bahkan pagi ini waktu Indonesia, malam hari waktu Amerika, Edis memberikan perintah kepada para herder, kepada para laskar Kristus, ya, laskar-laskar Polycarpus dia, untuk mendatangi kantor Ferdinand Hutahian, menggeruduk sekaligus menagih uang Edis agar dikembalikan. Jadi inilah kebiasaan para Polycarpus. Dia ribut dengan orang, tapi dia bawa-bawa penontonnya untuk ikut ribut membela dirinya. Jadi ini kebiasaan nih. Rudy Iskariot ada masalah dengan koperasi, dicari oleh orang koperasi. Dia suruh penontonnya, netizennya pasang badan. Dia suruh netizennya cari orang tersebut, ini nomornya, kalian teror orang tersebut. Begitu juga dengan saat dia ribut dengan saya. Dia sebarkan data saya, dia suruh orang datangi rumah saya. Walaupun ya masih ada inilah ya, sama-sama diskusi lintas iman gitu. Nah, ini yang konyolnya, untuk Ferdinand Hutahian
Edis juga melakukan hal yang sama. Jadi memang bisa dibilang ya, murid kencing terbang-terbang, guru kencing berdiri, murid kencing terbang-terbang. Ini Edis nih teman-teman, sama Rudi Iskariot. Semua yang dilakukan Rudi Iskariot, dia lakukan juga. Mulai dari penggalangan donasi, bangun rumah pribadi, ya, jadi mafia donasi untuk kasus teman yang masuk penjara. Terus ngarang, ya, minta donasi untuk memenjarakan orang, ya. Rudi Iskariot mau memenjarakan saya. Edis mau memenjarakan Robert Lele dan Rudi Iskariot. Galang donasi. Dan sekarang, sekali lagi teman-teman, ya, dia meminta penontonnya untuk ribut, membela dirinya. Ya, sama kayak Rudi Iskariot. Sama persis memang. Jadi, saya nggak tahu ya, atau ini mungkin satu bapak lain mama sebenarnya mereka. Atau mungkin sama Rudi dan Edis ini adik yang terpisah nih. Takutnya ini mereka ini sama adik kakak, cuman terpisah. Ya. Coba kalian cek mama kalian atau bapak kalian tuh, mungkin ada anak lain gitu. Ini saya sarankan nih buat Rudi dan Edis, karena kelakuannya mirip sekali teman-teman. Rudi Simamora yang mengklaim murid dari Rudi Iskariot, berguru sama Rudi Iskariot, ingin seperti Rudi Iskariot, nggak bisa. Si Rudi Simamora malah masuk penjara 2 kali offside. Kalau Edis ini berhasil teman-teman, sama persis kelakuannya. Saya rasa Rudi Iskariot saat lihat Edis itu udah kayak lihat cermin dia. Wih, ini kok kelakuannya sama kayak saya gitu. Sekarang dia gerakkan penonton-penontonnya untuk menggeruduk kantor Ferdinand Huta Heian. Ini yang kalian harus garis bawahi. Terus yang kedua teman-teman, ini yang paling keren. Edis punya rencana ingin memenjarakan Ferdinand Huta Heian atas kasus penipuan. Ya, saya tekankan, Edis ingin agar Ferdinand diseret ke penjara. Karena yang pertama, sudah menipu dia. Terus yang kedua, dianggap sudah menipu banyak orang. Karena Edis sudah bantu promosikan, ini pengacara saya gitu kan. Ternyata malah menipu. Saatnya Edis untuk tenggelamkan Ferdinand. Jadi Ferdinand dibilang adalah pengacara bodong. Izin pengacaranya dipertanyakan. Karena dia bilang dia pernah masuk penjara, walaupun vonisnya cuma 5 bulan, tapi itu kan pasal yang dikenakan kepada dia, itu bisa tuntutannya bisa sampai 10 tahun itu. Pasal tersebut, maksimalnya itu 10 tahun. Dan menurut peraturan, pengacara yang kena kasus seperti itu harus dicabut izinnya. Artinya Ferdinand dianggap sebagai pengacara odong-odong. Nah, jadi Edis ini luar biasa ya. Tadi pagi, teman-teman, biar kalian tahu, dia pecat Ferdinand dari agama Kristen. Kalian sudah lihat kan konten kita sebelumnya. Ferdinand itu pernah debat sama Bang Zuma tahun lalu, mati-matian membela iman Kristen. Bayangkan, dia membela iman Kristen. Tiba-tiba Edis bilang, dia bukan Kristen. Wah, Edis langsung pecatin orang. Jadi memang salah satu kelebihan Edis ini, dia bisa membidat-bidatkan orang, bisa mengusir orang dari Kristen, bisa memvonis orang bukan sebagai Kristen. Jadi Kristen sejati itu dia dan herdernya. Edis selalu menempatkan bahwa yang berhak mengatasnamakan Kristen hanya kelompok dia. Pak Bom, Rudi Iskariot bukan Kristen. Semua bukan Kristen dia bikin. Oke? Ferdinand Huta Heian selain dipecat dari Kristen, sekarang mau dipecat lagi dari jabatan pengacaranya. Hebat Edis ya. Dia bukan pengacara, tapi dia bisa pecat pengacara dari asosiasi pengacara. Bukan dari kuasa hukum ya. Kalau pecat sebagai kuasa hukum ya bisa, kamu tinggal pecat dia. Karena kamu udah bayar, kamu bisa pecat dia. Tapi ini Ferdinand dipecat dari pengacara. Luar biasa memang Edis tipu ini ya. Saya nggak ngerti kalau ada orang Kristen yang masih bisa dibohongi oleh orang seperti ini. Sekali lagi ya, apakah sebegitu pekat kebencian kalian kepada Islam sehingga kalian dibutakan oleh fakta-fakta dan kebenaran sampai sebegitu gelapnya sampai mau membela Edis? Nggak ngerti. Edis itu penipu udah fix teman-teman. Banyak fakta. Mertuanya sendiri udah bilang ini nggak benar ya nak. Abang iparnya juga bilang ini Edis nggak punya apa-apa. Memang pengangguran ya, orang ya mohon maaf ya, orang kampungan kalau dibilang. Orang dari kampung pun nggak kayak gini kelakuannya. Tapi ini benar-benar parah ini. Begitu pegang uang, sombongnya na'udzubillah. Sombongnya Edis setelah punya uang, ngeri teman-teman. Udah mau nginjak-nginjak orang. Udah merasa paling hebat. Nah, ini Edis kelakuannya.
Jadi memang pengemis yang paling sukses ini. Ini Museum Rekor sama Guinness Book wajib ngasih piagam nih sebagai pengemis paling sukses di dunia, Edis. Oke. Dan kita akan dengarkan bagaimana Edis memecat Ferdinand dari pengacara, sekaligus akan melaporkan Ferdinand Huthaian ke kepolisian. Ini tolong digarisbawahi ya teman-teman ya, karena ini jadi judul. Ferdinand Huthaian akan dilaporkan oleh Edis. Ya. Gagal membuat LP Rudi Iskariot, Ferdinand yang dikejar untuk di LP-kan. Luar biasa sekali memang Edis tipu ini ya. Dan sambil nonton jangan lupa teman-teman, kita jualan kopi. Jangan sampai seperti Edis jualan Tuhan, jualan agama, jualan penistaan, jualan adu domba. Kita di sini jualan kopi dan madu. Bagi teman-teman yang masih percaya sama saya, silakan dicoba madu hutan Aceh. Ini varian paling nikmat menurut saya dan ini favorit saya. Oke. Kita juga ada madu Teos dan madu-madu lainnya. Tapi paling nikmat menurut saya adalah madu hutan Aceh. Ini beda sekali tingkatannya. Bagi yang sudah coba biasa ketagihan, silakan dites. Turunkan ya. Oke, ini kita kasih naik ada Joseph Nangin. Ya. Silakan, Bang Joseph Nangin, nyalakan kamera dulu, Bang. Horas. Ini dia. Nah, Saya senang lihat dia ini karena dia masih muda, tapi dia kayaknya berbakat gitu, pengacara yang berbakat. amin, Oke. amin. Jadi begini, Bang. Tadi kita sudah ngobrol-ngobrol ya Siap. mengenai langkah-langkah kita. Ini salah satunya ini kita masih cari tahu dulu karena kita kalau ngomong Siap. itu harus valid dan nggak boleh salah. Siap, Bang. Jadi begini, saya mau tanya dulu, Anda sebagai lawyer, saya boleh tanya nggak, udah berapa lama Anda menjadi lawyer? Saya Bang sudah hampir 6 tahun. 6 sampai 7 Udah tahun. pengalaman, itu udah pengalaman artinya. Siap. Puji Nah. Tuhan, Bang. Makasih Kak Win, makasih. Nah jadi begini Bang, tolong nanti Abang koreksi kalau salah. Siap. Jadi kalau ini fakta ya, ini nggak mungkin lagi bisa dibantah. Ferdinand Huthaian, Siap. dia pernah divonis penjara Betul. karena dia melakukan tindakan pidana yang pada waktu itu pasal yang dipakai oleh hakim itu dalam putusannya nomor 90, saya lihat nih ya putusannya ini. Iya, iya. Kita lihat di Pitsus kan Bang ya? Pitsus ya? Sebentar, biar saya cek ya. Jadi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, nih saya perlu saya balik nggak ya? Kayaknya nggak. Saya bacakan aja langsung lah ya, bentar nih. Bentar, pelan-pelan ya. Ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nomor putusannya itu adalah nomor 90 Pitsus 2022 PN Jakarta Pusat. Betul. Ini saya bacakan ya amar putusannya ya. Amar putusannya nih menyatakan terdakwa Ferdinand Huthaian terbukti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong yang menimbulkan keonaran di kalangan rakyat sebagaimana didakwakan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1946 pada dakwaan pertama primer menjatuhkan pidana atas diri terdakwa dengan pidana penjara 5 bulan. Menyatakan lamanya terdakwa dan seterusnya. Nah, memang vonisnya memang 5 bulan, tapi ancaman yang dipakai, pasal yang dipakai ancamannya itu 10 tahun. Ini biar kita edukasi sedikit nih para penonton. Oke. Ada orang nyolong motor. Ancaman nyuri kan 5 tahun. Ya. Walaupun dia divonisnya 1 bulan, tapi ancamannya itu 5 tahun. Nah, betul. Sedangkan menurut Undang-Undang Advokat, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003, pasal 10 di situ dinyatakan seorang advokat diberhentikan jika dia melakukan tindakan pidana yang memiliki kekuatan hukum tetap tentu ini ya. Melakukan tindakan pidana yang diancam dengan ancaman pidana maksimal 4 tahun, paling lama minimal 4 tahun. Betul. Nah,
Jadi secara hukum harusnya si Ferdinand ini pengacara gadungan secara hukum. Oh iya, benar. Benar itu. Kenapa dia pengacara gadungan? Karena dia melanggar undang-undang advokat itu. Betul, betul. Makanya gini, Bang Edis ya, salam kenal buat teman-teman, shalom ya, buat kita Ya. teman-teman orang Kristen. Jadi begini Bang, nanti saya tampilkan undang-undang yang Abang bilang itu. Memang ada pasal 10 itu ya. Jadi ketika seorang advokat dijatuhi hukuman pidana, mau berapa tahun pun itu, gitu ya. Tapi ancamannya situ kan 4 tahun ya Bang ya. Nah itu bisa memang diberhentikan dari keanggotaannya. Itu wajib. Wajib. Ya. Walaupun nanti dia sidang etik, ada pembelaan dan lain sebagainya, itu wajib diberhentikan. Karena itu adalah perbuatan tercela seorang advokat. Makanya kemarin saya bilang Bang Edis, advokat itu tidak pernah menjanjikan kemenangan bagi klien. Itu Bang. Ya kan? Nah yang kedua, dia ini bisa kena Bang, pasal 6 dan pasal 10. Pasal 6 apa bunyinya? Nanti saya tampilkan ya Bang Edis. Pasal 6 itu dikatakan advokat dapat dikenai hukuman berupa pidana ya dan juga pemberhentian dari keanggotaan. Itu Bang. Nah, baik itu nanti penelantaran klien dan lain sebagainya. Itu Bang Edis. Nah, jadi kalau untuk Ferdinand Huta Hayan itu jelas itu Bang, pasal 10 masuk Bang. Tadi saya barusan dikirimin surat bahwa dia mengundurkan diri dari jadi pengacara begitu. Dia mengundurkan diri. Nah, cuman jadi kenapa mengundurkan dirinya duitnya tidak dikembalikan? jadi hebat cara main mereka. Jadi setelah terima duit mengundurkan diri kan gitu. Iya. Jadi gitu Bang Edis. Jadi di pasal 6 itu jelas ya Bang Edis. Dia satu menelantarkan Bang Edis. Menelantarkan dalam arti gini. Dia itu tidak serius dan tidak memberi perkembangan kepada Bang Edis. Itu pasal 6. Dan yang kedua, dia bisa kena pasal 10 tadi. Dia itu kenanya adalah dia sudah dihukum, ya kan, seharusnya pihak advokat itu harus dihentikan. Apapun itu. Makanya saya bilang sama Bang, advokat mana yang menerima dia? Kalau ada advokat yang ataupun organisasi advokat yang menerima dia, nyata-nyata itu sudah divonis oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Itu advokatnya patut dipertanyakan dan dicabut izin ahunya. Itu Bang. Nah, makanya begini, makanya saya ini mengadakan sayembara nih, sayembara. Bagi siapa di sini advokat yang nonton, lawyer yang nonton, kalau memang bisa membuktikan nih. Karena kalau kita bicara hukumnya ya, materi hukumnya, ini udah jelas dia secara hukum itu gadungan. Betul. Gitu. Betul. Karena apa? Karena pernah melakukan pidana yang ancamannya lebih dari 4 tahun. Betul. Dan sudah diponis dan sudah ingkrah. Bahkan sudah dijalani dan bahkan sudah bebas dia. Betul. Begitu loh. Nah, secara undang-undang, maka diberhentikan bunyi pasalnya itu. Advokat yang melakukan tindakan pidana yang diancam minimal 4 tahun diberhentikan. Berarti gadungan dia kalau masih beracara kan gitu. Betul. Makanya saya bilang patut dipertanyakan organisasi mana yang menerima dia. Kan begitu. Kalau ada organisasi advokat yang menerima dia dan terbukti itu ada putusannya, itu patut dipertanyakan dan izin daripada organisasi advokat itu dicabut demi hukum. Gitu. Tahu Abang kasus Firdaus Oyiwibowo? Ya, gimana itu? Nah, kasus Firdaus itu kan naik ke meja. Naik ke meja pengadilan Ferdinand. Benar nggak Bang? Apalagi sekelas Ferdinand. Ferdinand itu udah jelas loh, ada putusannya. Sementara Firdaus, saya bukan membelah Firdaus. Dia aja naik ke atas meja pengadilan. Itu namanya penghinaan dalam pengadilan. Itu jelas. Nah, penghinaan kepada pengadilan itu tadi saya bilang melanggar pasal 6 Undang-Undang Advokat, maka diberhentikan. Apalagi dia udah jelas Bang Edis, ada hukumannya. Sekarang kalau memang ini ya, ini permasalahannya begini. Dia kan ngaku sama saya sebagai lawyer, sebagai pengacara, ya kan? Nah, ternyata secara hukum dia harus batal ini jadi pengacara. Tidak sah jadi pengacaranya. Nah, pertanyaan saya begini, berarti bisa nggak ini dengan serangkaian kebohongan, martabat palsu, menggerakkan orang untuk menyerahkan uang,
dan lain sebagainya, kena nggak dia penipuan? Oh, kena Bang Edis. Kena itu. Kena, Bang. Makanya ini yang sayembara gitu loh. Kena Bang. Saya sayembarakan. Nah, kena itu Bang Edis. Dianya itu. Makanya saya bilang gini lah, hati-hatilah kepada advokat ya. Saya bilang saya itu advokat baik Bang Edis. Kadang-kadang advokat ini ya Bang Edis ya, jujur punya omongan. Ya, ada juganya yang baik, ada juga yang jahat. Tapi yang jahat ini Bang, kadang-kadang perlu kita hati-hati. Maka saya bilang ke Bang Edis, periksa kartu advokatnya. Pertanyakan advokatnya. Gitu loh Bang. Ya kan? Pertanyakan kartu advokatnya. Betul nggak dia advokat? Kan gitu Bang Edis. Jangan-jangan dia hanya nebeng nama doang. Kan banyak gitu Bang. Banyak advokat yang banyak orang yang ngaku-ngaku advokat, padahal nggak jelas dari mana organisasi advokatnya. Kan gitu Bang. Nggak pernah ikut ujian profesi advokat, ya kan, karena kenalan orang dalam gitu kan, langsung besok lusa dia menjadi advokat Bang Edis. Jadi saya bilang Bang Edis ya, buat teman-teman ya, kalau si Ferdinand ini kita masukkan, kita buat LP Bang Edis. Udah jelas itu pasalnya. Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 itu. Penipuan ini Bang Edis. Ya kan? Pembuatan dokumen palsu dan lain sebagainya Bang Edis. Ini jelas Bang Edis. Ya kan? Apalagi dia politisi dari partai yang ternama. Ya kan? Terlepaslah dari itu ya Bang Edis ya. Tapi ini jelas sudah masuk ke ranah penipuan dan penelantaran klien. Itu Bang Edis dari aku. Jelas Bang Edis. Baik. Mantap ini kalau seperti ini. Nah, untuk ini nih kita ini kan dulu ya, karena kita ini kan mau supaya uang 30 juta ini kan dikembalikan supaya dia bertanggung jawab gitu kan, ya kan? Karena nggak pantas lah dia apa namanya, masa cuman mau duitnya saja gitu kan. Betul. Kecuali dia ngomong aku udah nggak punya duit lagi, saldoku tinggal 15.000. Nah kalau seperti itu ya mau gimana lah ya kan. Kasihan kita ya Bang. Begitu kan. Iya Bang. Nah, lanjut. sekarang begini, kita ini kan fokusnya membuktikan dia tidak sahnya dia sebagai pengacara, ya kan? Karena melanggar pasal-pasal itu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya begini, apakah harus ada upacara pemberhentian seorang pengacara itu? Kalau menurut saya ya, upacara pemberhentian itu kan itu hanya sekedar seremonial. Misalnya begini, ini juga agak sulit ya. Ini makanya ini saya pertanyakan dulu gitu loh. Gini, di dalam atau abang bisa bacakan bunyinya ini pasal 10 Undang-Undang Advokat. Tunggu Bang ya, biar ku tampilkan. Tadi ada ku screen sebentar ya Bang. Coba Ya, ku silakan. matikan dulu ya. Bentar Bang. Aku tampilkan dulu ya Bang Edis, sebentar ya Bang Edis. Ya. Karena ada hal-hal yang memberhentikan seorang menjadi advokat. Salah satunya dia bisa mengundurkan diri, kemudian diberhentikan oleh organisasi, kemudian ada lagi di situ melakukan tindakan pidana. Nah, ini Bang Edis, belakang ini. Mungkin bisa dibacakan? Nah, pasal 10 itu dijelaskan Bang, kalau advokat dapat diberhentikan apabila dia melakukan tindak pidana dan sudah memperoleh kekuatan hukum tetap Bang. Ingkrah artinya Bang ya, ingkrah. Artinya tidak ada ingkrah itu dalam arti tidak ada upaya hukum lain daripada si tersangka ataupun terdakwa ini Bang. Ini dia pasal 10-nya. Jelas Bang. Nah, jadi tidak ada namanya upacara-upacara lain sebagainya ya. Kalau udah ada putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Kecuali kayak Firdaus tadi Bang. Firdaus Oyiwibowo itu contohnya contempt of court. Penghinaan pengadilan. Itu baru sidang etik. Kalau sudah ada putusan pengadilan, secara yuridis, secara hukum itu harus diberhentikan si lawyer. Tidak perlu ada acara namanya. Nah, itu yang maksud saya Bang. Betul. Ya, tidak perlu ada acara namanya seremonial. Kecuali tadi kayak saya bilang, contoh Firdaus ya, kalau teman-teman ikan. Ya, saya ngerti Bang, ngerti. Iya, Karena itu Bang ya. Karena kalau misalnya naik meja ya, penghinaan terhadap pengadilan, dia kan harus melalui proses kode etik bla bla bla, kemudian sidang pemecatan ya. Tapi kalau ini karena yang dipakai di sini adalah tembusan putusannya itu ya kan,
maka tembusan putusannya itu kan harus dikirimkan ke organisasi advokat dan Betul. itu langsung secara otomatis tidak menjadikan dia tidak boleh lagi beracara gitu, tidak bisa lagi Betul. dijadikan seorang lawyer. Nah, berarti karena kejadian 2022 dan sekarang 2026 dia mengatakan apa namanya? Dia masih lawyer dan ini berarti masuk itu penipuannya itu. Harusnya begitu Masuk kan? Bang, makanya saya bilang Ya. gini Bang. Kalau gini teman-teman ya, kalau ada lawyer yang sudah putusan hukum tetap, tapi ada organisasi advokat yang menerima dia, patut dipertanyakan dan Kementerian Hukum dan HAM sebagai lembaga yang mengeluarkan izin pendirian advokat itu harus mencabut atau menegur organisasi advokat itu untuk memecat namanya si advokat yang bermasalah tadi Bang Edis. Gitu Bang Edis konsepnya. Oke nih, mungkin Gitu saya ya, naikkan beberapa orang ya. Nanti kita kasih naik ada advokat Gideon. Nah, jadi kita langsung kita rame-rame aja sedikit ya. Nanti kita minta beberapa pendapat, kita diskusikan ini. Ya, silakan Bang Gideon. Nyalakan kamera Bang Gideon. Oke. Ya, bagaimana ini tanggapan Bang Gideon? Tanggapan Bang Gideon mengenai yang sudah kita bicarakan tadi, di mana Ferdinand ini divonis 5 bulan. Pasal yang dipakai untuk memvonis itu adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946. Pasal 14 ayat 1 yang ancamannya itu 10 tahun. Nah, sedangkan Undang-Undang Advokat mengatakan seorang advokat yang melakukan tindak pidana yang diancam minimal 4 tahun diberhentikan dan tidak boleh beracara. Gimana tanggapan Abang Gideon? Silakan. Iya, memang advokat itu harus diberhentikan, namun dia masih bisa menjalankan usaha firmanya, itu usaha law firm-nya atau kantor. Nah, sebatas sebagai Tidak terdengar, Bang. Dia memang harus diberhentikan, namun dia masih bisa menjalankan managing partner atau kantor advokat hanya sebagai batas managing partner. Karena kantor advokat itu tidak menuduh harus advokat yang managing partner. Jadi bisa aja dia bukan advokat, dia seorang businessman atau seorang usahawan, tapi untuk menjalankan profesi advokat seorang advokat. Tapi untuk menjalankan law firm-nya tidak mesti seorang advokat. Dia menggandeng advokat ketika akan praktek advokasi atau bantuan hukum. Ekonya Gitu. kebesaran katanya, ekonya kebesaran. Kebesaran, oke. Iya, eko kebesaran. Ya, oke, cukup. Oke, silakan. Jadi, Bapak Ibu, meskipun advokat itu udah divonis berhenti, namun dia masih bisa menjalankan firma hukumnya. Bab, Nah, tapi kalau itu Bang, kalau misalnya Abang berkata, oh dia di situ hanya memiliki firmanya saja atau badan usahanya, tapi dia tidak beracara begitu. Saya masih melihat beberapa foto dia menggunakan baju toga, pakai baju hitam, beracara di pengadilan. Nah, itu yang salah Bang Edis. Bentar Dokter Gideon. Maksud daripada Dokter Gideon ini, Bang Edis, itu adalah paralegal. Tapi kalau dia itu untuk bersidang Bang Edis, ya itu tidak bisa. Itu yang maksud Dokter Gideon itu. Dia hanya paralegal. Jadi di konsep advokat itu, manajemen advokat, itu ada namanya paralegal. Itulah mereka yang sarjana-sarjana hukum, belum dilantik sebagai advokat oleh pengadilan tinggi, itu tidak boleh namanya beracara. Tetapi untuk memberikan pendampingan hukum, misalnya ke kantor kepolisian, itu boleh. Tapi kalau namanya untuk beracara, menemui namanya para pejabat ataupun penyidik, itu tidak boleh. Dia hanya sebatas menemani. Itu Bang Edis. Jadi ada paralegal, ada memang advokat, ada associate malahan. Itu Bang Edis dalam konsep manajemen advokat, Bang Edis, gitu. Jadi nggak bisa seseorang itu masuk ke sidang kalau tidak ada KTA. Karena gini Bang Edis, karena nanti dalam persidangan hakim nanya, Bapak Ibu, ya mana KTA-nya, berita acara sumpahnya mana, kan gitu ya Dokter Gideon ya, kan gitu. Mana KTA-nya, mana namanya berita acaranya.
Karena dasar advokat gitu Bang Edis. Berita acara sumpah itu sekali seumur hidup dan juga itu berlaku Bang. Seumur hidup itu berita acara sumpah. Itu. Kalau KTA bisa diperpanjang, itu 5 tahun kalau nggak salah Bang Gideon. KTA itu ya, 5 tahun. Itu dapat diperpanjang. 4 tahun. 5 tahun atau 4 tahun lah gitu. Tapi kalau berita acara sumpah itu dasar hakim. Makanya hakim nanya, Anda siapa? Kalau dalam persidangan gitu ya Dokter Gideon. Anda siapa? Tapi kan logo yang anu ini menandakan kalau dia ini, sebentar ya, saya kasih tunjuk dulu ya. Sebentar, ini akun ininya. Saya balik dulu kamera saya ya. Ini akun ininya. Dan juga omongannya kepada saya itu kan dia sebagai pengacara. Bentar ya. Dan menunjuk dia jadi ininya, jadi kuasa hukum ya. Sebentar. Berarti di situ kan dia ngibul gitu loh. Sebentar, saya kasih tunjuk. Ferdinand Hutahayan. Bentar nih. Nih. Kita screenshot ya, biar nggak ini. Karena di sini kan tertulis tuh lawyer. Nih, sebentar ya. Ya, Bentar. Nih. statusnya sebagai pengacara tidak hilang. Kalau hanya dilihat dari sini ya, nih. member Ferdinand Hutahayan nih, lawyer dan politisi nasional. Butuh bantuan hukum silakan DM gitu. Jadi profilnya ini kan menunjukkan mengaku dia sebagai lawyer gitu loh. Betul? itu nggak masalah. Memang dia kan memang jabatan lawyer itu kan memang kekal ya, tidak hapus. Tapi kalau prakteknya yang dia bisa lakukan itu. Coba itu. menurut Bang Joseph Nangin, apakah ini tidak menggunakan serangkaian kebohongan ini dengan kata-kata informasi bohong begitu? Makanya gini Bang Edis, makanya saya bilang, ya kan seseorang itu bisa dikatakan advokat apabila dia sudah disumpah, ya sudah melewati tahap-tahap, ya ini edukasi ya Bang Edis. Ya buat teman-teman ya yang sarjana hukum yang pengen jadi advokat. Jadi itu Bang Edis, tahapan menjadi advokat itu kita harus ikut PKPA. Pendidikan khusus profesi advokat, terus kita magang, terus kita ujian, ya. Magangnya itu 2 tahun Bang Edis ya di firma hukum, terus itu nanti akan disumpah di pengadilan tinggi. Nah, beda dengan paralegal. Paralegal itu adalah sarjana hukum yang belum memiliki KTA, kartu tanda advokat, dan juga belum disumpah. Makanya saya tanya, apakah benar Ferdinand ini dan organisasi advokat yang mana ya baru namanya dia itu dikatakan advokat? Kalau dia memakai itu tapi dia tidak terbukti secara yuridis, secara hukum dia seorang advokat, maka itu namanya pemalsuan atau pemberita bohong. Ya, pembohongan publik. Itu Bang Edis. Itu sih Bang Edis. Maka saya bilang kalau dia memang saya rasa dia itu nggak tahu saya ya. Saya ini kayaknya Ferdinand ini kayaknya dia hanya saya tahu itu hanya politisi Partai Demokrat yang sekarang itu adalah politisi Partai PDIP, Bang Edis. Itu Bang Edis. Ya, tapi yang menjadi pertanyaannya adalah masuk nggak itu unsur-unsur menggunakan serangkaian kata-kata bohong begitu, dan juga profilnya itu tulisannya lawyer begitu. Ya kalau memang gini Bang Enis, kalau memang nanti dia tidak terbukti ataupun terbukti memang dia melakukan perbuatan curang atau culas, kita tanya ataupun kita periksa di organisasi advokat itu dia tidak terbukti memang sebagai advokat atau dia bohong, itu bisa ketangkap Bang. Itu gitu sih Bang Edis, menggunakan itu unsurnya sudah terpenuhi Bang Edis. Baik. Yang penting yang harus diketahui masyarakat, status lawyer itu melekat sama dia sampai seumur hidup ya. Tapi untuk dia praktek karena udah dihentikan dia nggak bisa. Bagaimana? Coba sebentar. Coba bagaimana? Status lawyer bagi seorang yang sudah mantan lawyer, artinya udah dicabut ini keanggotaannya untuk praktek, itu akan tetap melekat dalam diri dia. Tetapi dia nggak bisa praktek.
Beda dengan aparatur negara karena pemerintah kan. Kalau polisi ini melakukan pidana, dia udah mantan polisi, dia bukan polisi lagi, udah jadi sipil gitu. Nah beda dengan lawyer. Lawyer sekalipun dia sudah dihukum kayak Ferdinand, status dia sebagai pengacara dia mengklaim itu masih sah. Tapi dia tidak Ini bisa lalu menjalankan- lalu apa bunyi anu itu? Bunyi pasal 10 itu. Nah, ini jadi lucu ini. Bang Gideon ini. prakteknya yang tidak boleh. Dia tidak boleh melakukan praktek menjalankan praktek advokat. Itu aja yang boleh. Nggak boleh dia Jadi berpraktek kalau punya kantor advokat terus berkata kepada orang akan mengurusi perkara, itu bukankah praktek advokat? Iya, karena dia ada menggandeng advokat lain. Dia berhak. Itu tadi yang saya katakan, yang punya law firm itu nggak melulu harus advokat. Bukan Boleh ini juga, bukan bicara law firmnya ya, bukan bicara mengenai Iya. perusahaan hukumnya, tidak. Tapi berbicara mengenai kegiatan yang dia itu seolah-olah advokat gitu loh. Contoh misalnya dia bilang begini, oh nanti saya bisa mengurusi kasusmu, nanti begini pasal yang kita kenakan ini kantor hukumnya begitu. Iya, dia kan makanya tadi dikatakan oleh dikatakan oleh Bang Anu Septangi juga ada dua, dia berstatus sebagai paralegal atau managing partner. Sepanjang dia belum bersentuhan dengan penyidik, dengan persidangan, ya itu masih sah. Gitu loh. Andis yang harus kita pahami oleh masyarakat, karena ketika dia masuk persidangan harus yang udah berlabel advokat atau berkartu advokat. Tapi di Atau surat dengan penyidik juga. di surat kuasa itu di situ Ada siapa aja tuh? Cuma Ferdinand sendiri atau ada orang lain? ada orang lain, ada 2 orang lagi. Itu masih sah itu. Bisa. Orang lain itu yang mungkin advokatnya itu masih bisa. Dia memang dia berhak untuk namanya dicantumkan, apalagi dia menggelar SH, MH ya, atau dokter sekalipun masih berhak. Ya. Karena harus ada juga orang lain karena masih penanganan secara non litigasi begitu. Oh, coba gimana Bang Joseph Nangin? Silakan Bang Iya. Joseph Nangin. Kalau aku gini, Dokter Gideon, ya, ada teman kita juga dulu ya, dia atasan saya ya, senior saya waktu kuliah dan juga pengacara di Medan, gitu ya. Dia sudah ada putusannya. Dia itu memang nggak bisa beracara, gitu. Kalau dia memberikan misalnya pandangan hukum kepada orang-orang, ya, dia itu hak dia, ya kan? Sama kita kayak menyampaikan pendapat, Bang Edis. Itu hak dia menyampaikan pendapat. Tapi kalau dia beracara, tidak bisa, apalagi sudah ada putusan Ya, pengadilan. bukan beracara loh. Yang saya maksud di sini bukan beracara. Yang saya maksud di sini adalah termasuk juga membuat surat kuasa, terus bertindak seolah-olah dia pengacara, terus membuat Betul. akun profil seolah-olah dia pengacara, ada tulisannya di situ lawyer dan lain sebagainya. Apakah itu tidak termasuk menggunakan Makanya karena itu kan menyesatkan orang dan mengira bahwa dia Betul. pengacara gitu loh. Iya. Maka saya bilang begini Bang Edis, ya. Kalau seseorang memang kita harus cek dulu organisasi advokatnya apa dulu. Kan ini banyak ya. Kayak saya bilang kemarin Bang Edis, ada Peradi, ada Ikadin, ada KAI, ada PPHI, ada Persatuan Syariah Pengacara Syariah Indonesia. PPSI namanya, Persatuan Pengacara Syariah Indonesia. Itu dilihat apakah betul ini terdaftar atau tidak. Nah, kalau misalnya dia tidak terdaftar, tetapi dia membuat surat kuasa seolah-olah dia sebagai lawyer, gitu kan? Dia itu itu bisa namanya dokumen palsu, pembohongan publik. Itu loh, Bang. Dokumen palsu itu, Bang. Itu loh, pembohongan publik ya, Bang ya. Makanya saya bilang, cek dulu apakah Kalau dia sendirian, Joseph, rekan Joseph. Iya, makanya kalau dia gini. sendirian, tapi kalau dia ada rekan advokat yang lain, itu sah Bapak Ibu, dan itu tidak ada ketentuan melarang. Gini, Dokter Gideon. Maksudnya gini, Dokter Gideon. Kan yang ditanya Bang Edis ini. Gini aja kan kalau masalah itu, Bang Joseph. Uangnya masuknya ke Ferdinand gitu aja.
Iya masuk. Iya. Nah, Kalau itu Uangnya yang nggak masuk ke managing pengacara partner. yang enggak gini, karena uangnya itu Ya. tidak saya transfer ke pengacara itu, uangnya saya transfernya ke Atas nama rekeningnya Ferdinand, Ferdinand kan? ini. Iya. atas nama Ferdinand kan. Ya, Makanya atas saya nama bilang Ferdinand. begini Bang Edis. Makanya saya bilang paralegal itu siapapun berhak masuk ke situ, tapi dia tidak boleh bersidang. Makanya si Ferdinand ini dari mana asal pengacaranya? Kita harus lihat Bang Edis. Apakah dia masuk kategori Pradi, Ikadin, KAI, atau namanya saya bilang tadi PPSI, Persatuan Pengacara Syariah Indonesia. Itu yang harus dilihat Bang Edis. Kalau memang dia tidak terbukti terdaftar di dalam salah satu OA tersebut, ya, dan OA itu adalah bohong, bodong, ya kan? Jadi itu bisa dikatakan adalah keterangan palsu ataupun dokumen palsu surat kuasa yang dibuat. Kalau masalah yang nama-nama yang lain itu tidak ada masalah. Ya, selagi dia itu masih namanya paralegal. Itu hanya sebatas. Tapi nanti ketika dia diminta bertemu dengan para pejabat penyidik, itu baru nanti penyidik minta ada nggak kartu advokatnya dan lain sebagainya. Gitu Bang Edis mekanisme di lapangan. Itu Ya, kalian sudah dengar teman-teman ya. Edis akan melaporkan Ferdinand Huta atas dugaan penipuan yang membuat Edis merugi 30 juta. Jadi saya agak bingung nih ya. Agak bingungnya gini teman-teman. Padahal Edis sendiri yang menunjuk Ferdinand sebagai kuasa hukumnya. Walaupun dia bilang Ferdinand yang menawarkan diri. Sekali lagi, orang menawarkan ya sudah tugas kamu sebagai calon klien untuk memeriksa. Kira-kira orang ini bisa nggak jadi pengacara saya? Betul nggak? Saat kita mencari dan ingin menunjuk pengacara, pasti kan kita cek dulu. Siapa orang ini? Bisa dipercaya nggak? Track recordnya gimana? Track kemenangan dalam kasus bagaimana? Nggak mungkin kita ucup-ucup pilih asal-asal pengacara. Bahaya teman-teman, betul nggak? Pasti kita cari yang terbaik, ya, yang cocok, yang sesuai dengan apa yang mau kita lakukan. Setiap pengacara tuh kan kadang ada spesialisnya gitu. Nah, ini kita lagi ngurusin kasus pidana. Kita cari yang memang spesialisnya itu kasus pidana. Kecuali udah nggak ada, oke lah yang lain kan gitu. Kasus biasa perdata gitu kan. Kasus tanah. Jadi pengacara tuh banyak teman-teman. Ada yang memang spesialis pidana. Ada yang spesialis bisnis gitu kan, penipuan usaha. Ada yang spesialis sengketa tanah. Ada yang spesialis ITE. Oke, ada yang spesialis penyiksaan gitu kan. Ya, ada yang spesialis untuk perceraian. Jadi banyak gitu. Jangan kalian pikir sama rata. Ferdinand ini siapa, harusnya kamu cari tahu. Track recordnya gimana, bagaimana cara dia menangani kasus. Ini Edis dia yang salah pilih. Terus tiba-tiba dia salahkan Ferdinand ini, oh itu karena dia Islam. Jadi dia nipu, tai kucing kau ya. Islam lagi yang kena. Memang biadab ini orang. Ferdinand tuh Kristen. Jangan kamu jadikan dia Islam. Terus yang kedua, ya, Edis sendiri itu sebenarnya kalau mau dibilang rugi ya enggak, karena uangnya itu ya uang dari netizen. Ada 2 miliar lebih donasi yang masuk untuk pelaporan. Kepake 30 juta sekarang. Tiba-tiba teriak-teriak. Teriaknya pun sangat luar biasa. Malah Ferdinand tuh bisa balas dengan melaporkan Edis pencemaran nama baik. Ya, bisa dia laporkan balik gitu kan. Tapi ya, mungkin Ferdinand mikir juga ini di Amerika. Oke, terus yang menarik lagi, ya, Edis sekarang sedang membuat sayembara. Siapa pengacara yang sanggup memenjarakan Ferdinand Huta Heian? Luar biasa ya, ada ada sayembaranya juga. Dibuat kontes, ya, dibuat kontes oleh Edis. Siapa yang bisa memenjarakan Ferdinand? Ya, siapa yang bisa bawa ini Ferdinand ke jeruji besi? Wih, lucu ya. Ferdinand gagal membuat LP Rudy Iskariot, berujung dia yang di LP kan. Lawak sekali, lawak sekali teman-teman. Jadi udah kaya jadi sombong dia ya. Memang ada orang-orang tertentu itu memang belum pantas untuk pegang uang. Ada yang belum pantas, tapi kadang-kadang ya setan yang maksain. Allah kadang-kadang belum kasih kita rezeki teman-teman. Ya, banyak orang kan gitu kan. Allah belum kasih dia waktu dan kesempatan untuk pegang uang, karena Allah tahu kalau dia pegang uang dia pasti akan zolim, dia pasti akan jahat. Banyak orang gitu, begitu pegang uang jadi kelihatan sifat aslinya, muncul sifat liarnya itu, ya, jadi tukang selingkuh lah, jadi suka menzolimi orang lah gitu. Tapi setan, sekali lagi, setan
Itu suka yang begituan, maka setan yang akan bantu kamu supaya kaya, supaya kamu jatuh ke dosa. Ini seperti itu. Jadi setan membantu dia supaya dia sukses, supaya dia menzolimi orang lain, dan akan banyak korban-korban zolim dia yang akan sakit hati, akan emosi, akan marah gitu kan, dan akan membuat dosa-dosa berikutnya. Betul nggak? Coba kita lihat, banyak korban ya dari ketidakadilan berubah menjadi orang yang jahat, yang dia juga akan berbuat tidak adil ke orang lain. Nah, nanti akan jadi ini lingkaran, itu akan jadi lingkaran kan, sama kayak orang bilang pelaku LGBT ya, itu biasanya juga dulu korban gitu, dia korban disodomi, udah besar dia yang nyodomi orang, berikutnya nanti gitu-gitu terus. Jadi ini memang kejahatannya karena lingkaran ini, teman-teman. Edis tipu ditipu ya, dia duluan menipu orang, dia ditipu sekarang. Nah, besok Ferdinand yang akan ditipu orang lain ya, Ferdinand akan ditipu, nanti orang yang menipu dia akan ditipu lagi sama orang lain. Nanti balik lagi ke Edis ya, ternyata penipu dari penipu-penipu itu ternyata ngefans sama Edis, dia transfer ke Edis. Nah, dia ditipu juga kan gitu. Nah, Ferdinand ditipu oleh perempuan, perempuan ini rupanya fans sama Edis, balik lagi uangnya ke Edis. Ini lingkaran penipu nih semua jadinya. Itu yang teman-teman harus tahu. Dan ya, kalau agamanya nggak bisa membawa kepada kebaikan, mau gimana gitu ya, kadang-kadang serba salah juga gitu. Kalau saya sih bilangnya agama yang benar itu adalah agama yang bisa memaafkan orang, yang lebih bisa membuat kita mengerti kondisi orang lain gitu. Ini kan Ferdinand habis dihina-hina ya, wah ini nggak punya uang, dia cuma 15.000 di kantong. Dari mana kamu tahu isi kantongnya berapa? Dari mana kamu tahu isi tabungannya berapa? Siapa kamu? Apa kamu juga ngecek rekeningnya Ferdinand ada isi berapa? Sama seperti yang dilakukan Rudy Iskariot, yang kamu bilang Rudy ya kong kali kong dengan orang dalam BRI membongkar transaksi keuanganmu. Apa kamu tahu uang Ferdinand berapa? Mungkin itu aja sih yang mau saya sampaikan. Kalau udah bicara Edis ya kita ketawa-ketawa aja, teman-teman. Ya, kita tunggulah usaha dia untuk menjeruji besikan Ferdinand Huta Heian. Apakah seorang Edis mampu membawa Ferdinand ini masuk penjara? Ini kita tunggu. Kita tunggu seberapa kuat dia. Dan Edis sendiri sudah menunjuk ya pengacara yang bernama Joseph Nangin ini ya, pengacara muda yang dia puji-puji ya. Nah, sekarang dia puji nih, besok Joseph ini kalau kamu nggak bisa buat LP, siap-siap kamu dimaki-maki. Kalian pegang omongan saya nih ya, Joseph Nangin ini hari ini tanggal 11 bulan 8 ya, tanggal 11 bulan 8 Agustus 2026. Kamu menjanjikan, nggak menjanjikan ya, dia nggak menjanjikan, dia cuman bilang sanggup untuk ngurusin kasus ya. Dan Edis akan nagih nih, Edis akan nagih ya, terlepas kamu ada janji atau tidak, tetap akan ditagih sama Edis. Siap-siap kamu kalau nggak bisa meng-LP-kan Rudy Iskariot maupun si Ferdinand Huta Heian ini ya. Aduh, sombongnya minta ampun memang manusia satu ini. Ya, mungkin itu aja dari saya. Dan bagi teman-teman jangan lupa kita jualan madu di sini, kita nggak jualan Tuhan kayak Edis. Jangan sampai kita jadi orang-orang seperti mereka ya. Mending kita kerja yang halal saja. Kita jualan kopi juga, dan kita ada jualan gula aren cair ya, bagi yang sering beli gula aren cair. Kalau ada yang nanya, bang fungsinya apa? Nah, kan sekarang lagi ngetren kopi gula aren ya, kopi gula aren. Jadi kopinya harus pakai gula aren, bukan pakai gula biasa, supaya jadi kopi susu gula aren ya. Tinggal tambah kopi, susu, dan gula aren. Sekian dari saya, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.